صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معشر المسلمين وزغرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا ويوم السرور ويوم المغفور، وأن الله على محمد وحرم على الصيام. خطيب على المنبر أنصتوا أسابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأتيوا رحمكم الله. اللهم ذوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sedang berhari raya yang saya muliakan, segala puji bagi Allah pemilik alam semesta. Bersyukur kita terhadap nikmatnya, nikmat Allah yang tak mampu kita membilang dengan bilangan angka karena banyaknya. Nikmat Allah yang sangat mahal, tidak bisa diukur dengan dunia dan segala isinya. Nikmat itu ada bersama kita. Kita bawa kemana pergi sebagai titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang syukur nikmat akan mendapat penambahan yang hakiki, itulah syurga. Orang yang kufur nikmat, azab Allah bersengatan, apapun penyesalan sudah tidak berguna lagi. Oleh karena itu, hati mengajak dirinya sendiri dan kita semua, mumpung umur masih ada, kesempatan masih diberi oleh Allah,
Mari kita manfaatkan sisa-sisa umur yang ada, tutupi kekurangan yang ada, tingkatkan iman dan takwa, perbanyak amal soleh, perbanyak bertobat dan beristighfar terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kehadiran kita di dunia ini hanya sesaat dibandingkan alam barzakh, apalagi hari akhirat. Oleh karena itu, mari kita garap dunia untuk akhirat. Jangan korbankan akhirat demi dunia sesaat. Hari ini kita bisa berkumpul karena nikmat yang dititipkan oleh Allah. Pada suatu saat nikmat ditarik, kita tidak bisa lagi berkumpul seperti ini. Tapi orang lain yang berkumpul buat kita. Di saat itu dunia kita tinggalkan, hanya amal yang kita bawa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemarin sore di kala matahari terbenam di ufuk barat, kita menghantarkan kepergian Ramadan dan menyambut Idul Fitri dengan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengumandangkan asma Allah, memuji kebesaran Allah dan kemuliaan Allah yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam menuju angkasa luas. Ini adalah pertanda bukti kesyukuran dan pengakuan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Allahu Akbar. Kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, sebulan lamanya kita berpuasa, menahan diri dari lapar dan dahaga. Bulan yang penuh ampunan dan rahmat. Adakah kita isi Ramadan dengan ibadah, membaca Al-Quran, salat tarawih, zikir dan doa, serta ibadah-ibadah lainnya yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah melalui bulan Ramadan tersebut, dan beruntunglah orang-orang yang mengisi sehingga mendapat gelar murtaqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila orang yang berpuasa mendapat gelar muttaqin, ketahuilah Bapak Ibu, maka mereka termasuk, tidak ada orang yang mulia di mata Allah kecuali dengan takwa. Kita hidup sesaat, bekerja dan berusaha dengan berbagai profesi, maka tidak ada usaha yang lebih baik untuk mengantarkan kita ke surga Allah kecuali kerja yang bernilai takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Akhirnya saudara, dunia akan kita tinggalkan. Akhirat yang kita tuju, di sanalah hidup tidak mati-mati, tak akan mati-mati. Ditunggu oleh dua tempat, surga dan neraka. Maka surga disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Rabbmu dan kepada surganya yang lebarnya selebar langit dan bumi, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita yang hadir ini serta keturunan kita dimasukkan oleh Allah ke golongan orang takwa. Hari ini kita berkumpul di lapangan, mudah-mudahan di hari akhirat
Allah kumpulkan kita semua dan keturunan kita di dalam surga Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan tahun depan tidak ada jaminan kita untuk sampai ke sana. Kalaulah umur kita pendek, tak sampai Ramadan tahun depan, maka Ramadan tahun inilah terakhir buat kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya muliakan, dalam kehidupan kita ini, waktu hidup yang sesaat ini, kita tidak, amal kita tidak mendominasi perkara yang wajib. Orang pergi haji, tak semuanya orang wajib menunaikan haji. Kalau rukun dan syarat tidak terpenuhi, dia tidak wajib menunaikan haji. Tapi Allah Maha Pengasih, pahala haji bisa kita peroleh setiap waktu. Di mana selesai Ramadan nanti, saudara-saudaraku, marilah kita selesai sholat subuh, mari kita biasakan i'tikaf di masjid menjelang waktu isya. Berzikir, bertahmid, bertahlil, bertakbir, atau membaca Al-Quran selesai waktu isya. Sebelum keluar ke masjid, mari kita lakukanlah sholat sunat isya awal duha. Apa yang diberikan kepada mereka, kepulangan mereka, sedekat apapun rumahnya dari masjid, Allah beri pahala seperti menunaikan haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Introspeksi diri kita, saudara. Berapa banyak orang mukmin, orang muslim yang melakukannya, padahal pahalanya luar biasa. Dan itulah pendamping kita di saat ajal tiba. Berzakat, tidak semua orang wajib berzakat, sebab ada rukun syaratnya. Tapi berinfak dan bersedekah, orang kaya, orang miskin, orang senang, orang susah, sebagai tanda orang takwa, dia tetap berinfak dan bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di antaranya, bersegeralah kamu kepada ampunan Rabbmu dan kepada surganya yang lebarnya selebar langit dan bumi, disediakan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa. Satu di antara tanda orang-orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagai bekal amal untuk menuju kesenangan yang kekal abadi. Fis sarra'i wad dharra, waktu lapang dan waktu sempit. Kehidupan kita ini tak terlepas dari dua bahagian. Kadang-kadang ada waktu lapang, kadang-kadang sempit, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Dalam dua keadaan, saudara, jangan lupa ambil dunia, jadikan ladang ibadah untuk akhirat melalui infak dan sedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al-ghaidha, dia mampu menahan marah karena jiwanya selalu tenang, terikat dengan Allah. Wal afina 'anil nas, mudah memberi maaf orang lain.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin, orangnya disebut muhsin, sifatnya adalah ihsan. Ihsan, dikala Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil ihsan, terangkan kepada aku tentang ihsan. Rasulullah katakan, anta abudallah, bahwa kamu beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk beribadah. Tidak ada tujuan lain. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak melihat Allah, memang kita tidak pernah melihat Allah. Ketahuilah kemana kita pergi, fa innahu yaraka, Allah senantiasa melihat kita. Kalau ini kita bawa kemana pergi, ke tempat kerja ataupun kemana saja, kita meyakini kita tidak melihat Allah, tapi kita yakin Allah senantiasa melihat kita. Saya yakin, hakul yakin, amal kita akan terjaga, perbuatan kita akan terpelihara dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu di dalam bulan Ramadan turunnya Al-Quran, ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra, yang artinya baca. Membaca ayat Allah yang tertulis. Ini adalah Al-Quran, 30 juz yang sudah berada di hadapan kita, merupakan ibadah yang modalnya sedikit, pahalanya luar biasa. Investasi miliaran, per huruf diberi pahala. Dari satu huruf diberi pahala 10 kebaikan. Kita baca alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun, 30 pahala dan kebaikan. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dilipat gandakan menjadi 10. Oleh karena itu selalulah dekat dengan Al-Quran. Nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Sinari rumahmu dengan melakukan sholat-sholat sunnah dan selalu membaca Al-Quran. Rumah yang selalu dibaca Al-Quran banyak kebaikannya dan akan membawa kedamaian dan ketenangan yang kita inginkan. Kita di dalam keluarga bukan hanya ingin bersama di dunia, juga bersama di dalam surga Allah. Rumah yang dibaca Al-Quran, tatara'u ahlul ard kama tatara'u ahlus sama kama tara'u ahlul ard nujum. Rumah yang dibaca Al-Quran dilihat oleh penduduk langit mandang ke bawah, seperti kita mandang ke atas melihat bintang. Subhanallah, seburuk apapun rumah, tapi bercahaya di sisi Allah, dilihat oleh penduduk langit. Bagaimana rumah yang mewah, yang nilainya miliaran, tapi kalau tidak dibacakan Al-Quran, rumah itu gelap dan tidak bercahaya. Maka dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ayat yang pertama perintah membaca, baca. Artinya apa? Jangan putus belajar selagi hayat di kandung badan, supaya informasi Islam itu sampai ke kita, supaya kita bisa mengamalkan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kewajiban sesuatu yang dipantukan oleh Allah yang rutin kita kerjakan
adalah sholat lima waktu. Kemudian puasa sekali setahun, lamanya sebulan, puasa bulan Ramadan. Lalu membayar zakat fitrah. Selain itu tak semua kita bisa melakukan seperti yang saya katakan tadi, seperti haji, zakat mal dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita jangan abaikan perkara yang sunnah di dalam hidup sehari-hari, supaya tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah terisi. Karena itu orang yang berpuasa, orang-orang yang beriman yang melaksanakan puasa diajak lagi oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara utuh dan menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan bagimu adalah musuh yang nyata. Nyata di mana kita berniat berbuat kebaikan atau di dalam melakukan kebaikan, di situ ada syaitan yang selalu mengganggu dan mengganggu. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang lengkap mengatur hidup manusia Tidak ada Islam, tidak ada agama di muka bumi ini yang lengkap mengatur hidup manusia. Satu-satunya adalah agama Islam. Dihadapkan kepada orang Islam, semua kita setuju Islam sangat lengkap mengatur hidup kita. Kita semua setuju kelemahan dan kekurangan kita tidak merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak kerja kita yang sia-sia, yang tidak bernilai ibadah. Urusan makan minum, Islam ada mengatur. Dianjurkan kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Tapi menurut penelitian, banyak orang yang makan dengan tangan kanan, tetapi mayoritas umat Islam minum dengan tangan kiri. Subhanallah. Padahal perbuatan kiri di saat minum, di saat makan atau minum, jelas-jelas Nabi kata, fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan yang kita mengakui sebagai musuh kita, tetapi di saat makan minum, ya'kulu bisimalihi, dia makan dengan tangan kiri, wa yasrabu bisimalihi, dia minum dengan tangan kiri. Di saat kita menggunakan tangan kiri di saat minum, di saat itu setan ikut minum bersama kita. Baca bismillah, kullu amrin riban la yubda' bismillah, apapun pekerjaan akan menjadi sia-sia. Mungkin dunia kita dapat, tapi akhirat kita terlepas kalau tidak dimulai dengan bismillah. Akibatnya, bila kita lakukan aturan-aturan Islam, makan yang halal lagi baik, mulai dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah, maka makanan yang kita minum, makanan yang kita makan, air yang kita minum, bukan sekedar untuk busuk, tapi ada nilai ibadah untuk besok. Itulah yang bersama kita. Yang kita makan bisa keluar, yang kita minum juga bisa keluar, karena nikmat dan karunia Allah. Islam mengatur keluar masuk toilet, bawa aturan Islam. Tidak hina mati di dalam toilet, asal kita selalu dalam keadaan tunduk. Karena itu umur kita tidak dihabiskan oleh perkara yang wajib. Allah Ta'ala ingatkan, umur kita tidak dihabiskan oleh sholat, tapi umur kita banyak dihabiskan di luar sholat. Maka Allah ingatkan, bila kalian selesai melaksanakan sholat, fazkurullah, ingat Allah. Saya
dalam perjalanan kita akan berhenti dengan kematian dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah. Kiamat waktu berdiri, berusaha mencari rezeki. Carilah rezeki yang diridai oleh Allah supaya mendapat keberkahan dan bernilai ibadah. Wa qu'udan waktu duduk. Wa ala junubikum di saat kalian berbaring sebelum tidur kita jangan lupa hubungan dengan Allah. Di saat sakit kita berbaring disebabkan penyakit sakit, jangan putus hubungan dengan Allah. Karena kita milik mutlak Allah. Di saat ajal datang semua kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Maka mumpung umur masih ada, kesempatan masih diberi, mari kita semangat untuk mencari kesenangan yang kekal abadi. Dengan dunia kita sibuk, sedangkan dunia akan kita tinggalkan. Kenapa kita tidak sibukkan kehidupan kita dengan menjadikan dunia sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat? Jadikan dunia adalah ladangnya. Ambil dunia tapi tujuannya akhirat, sehingga dunia yang sampai kepada kita tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi bekal amal untuk dibawa pulang menuju Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang saya muliakan, oleh karena itu mari kita dekat dengan Al-Quran, baca, pahami, kemudian amalkan. Hadirin sidang berhari raya yang saya muliakan, Al-Quran di samping menerangkan ayat-ayat ciptaan juga menjelaskan tentang karakter manusia. Dengan memahami Al-Quran, kita bisa mengarahkan hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan masa kita dapat menghantarkan kita kepada maqam taqwa, sehingga kerja kita tidak ada yang sia-sia kecuali bernilai ibadah. Maka hari raya ini mari kita tunjukkan muka yang cerah, senyum yang manis kepada saudara-saudara kita, sambil mengucapkan salam, sambil mengiringi doa. Taqabbalallahu minni wa minkum minal amilin wal fa'ilin. Kenapa dianjurkan saling mendoakan? Karena hubungan yang khusyuk sudah kita selesaikan sebelum Ramadan. Hubungan kita dengan sesama manusia yang keruh sudah kita jernihkan. Hubungan kita yang putus sebelum Ramadan sudah kita sambung. Sekarang kita menjadi umat yang bersaudara, yang saling mendoakan. Dimanapun umat Islam, walaupun kita tidak kenal, mereka adalah saudara kita, maka dianjurkan kita mendoakan mereka. Barang siapa yang mendoakan kaum mukminin dan mukminat, kata Nabi, falahu hasanatun min kulli mukminin wa mukminat. Barang siapa mendoakan mukmin dan mukminat, baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal di seluruh dunia, kita diberi pahala oleh Allah satu kebaikan dari setiap mukmin dan mukminat yang hidup maupun yang mati. Doa ini pendek, kita mulai dari diri kita, kemudian ibu bapak kita,
kemudian mukminin dan mukminat, sangat-sangat pendek pahalanya miliaran, tapi banyak orang yang meninggalkan. Oleh karena itu, mari kita semangat dalam melakukan kebaikan menuju ketaatan untuk mencari kebahagiaan yang kekal abadi, yaitu surga Allah. Fa'tabiru ya ulil absar. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وذخرنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah sungguh-sungguh. Takwa yang ada di dalam hati, pastikan tujuan usaha dan kerja kita lillahi ta'ala. Kemudian bersihkan hati dari perkara-perkara yang bisa merusak pahala amal zahir, seperti hasad, dengki, sombong, tamak, khalabah. Dunia dijadikan tujuan, akhirat dilupakan. Kemudian buktikan ketakwaan tadi dengan amal zahir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya orang-orang yang man amana billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, ingin surga Allah, lalu dalam amal nyatanya wa amila sholihah, dia iri dengan amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka untuk mereka adalah pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, tidak ada rasa ketakutan, karena kerjanya tidak pernah merugikan orang lain, apalagi diri sendiri. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah berduka cita. Hidupnya tenang walaupun dia susah, tenang, hatinya tentram karena tidak putus dengan zikrullah. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman yang kita sudah selesai melaksanakan puasa, buktikan keimanan itu, hati menjadi tentram dengan zikir kepada Allah. Ala, ketahuilah tidak ada jalan lain yang membuatkan hati tentram, pikiran tenang, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan kabar, wa basyiril ladzina amanu, berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Artinya orang-orang beriman selalu semangat dalam hidup, apapun keadaannya, senang atau susah. Wa amilus sholihat, mereka melakukan amal soleh. Anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, sesungguhnya untuk mereka adalah surga
yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Lalu ingatkan lagi oleh Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang mereka melakukan amal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah yang maha pengasih akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang, tidak ada rasa benci. Oleh karena itu mari kita istiqomah, mumpung umur masih ada. Jadikan Rasulullah sebagai panduan, sehingga apabila Rasulullah kita jadikan sebagai panduan, tidak ada kerja kita yang sia-sia kecuali bernilai ibadah. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yazkurullah fi kulli ahyanihi. Dia selalu ingat, dia selalu menyebut, dan anggota badannya selalu dalam mentaati Allah. Karena itu sekali lagi dalam khutbah yang kedua ini saya mengingatkan lagi diri saya dan kita semua, jangan pernah berhenti belajar supaya informasi Islam sampai ke kita, supaya kita bisa melakukannya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Rabb, kami ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami yang jasa mereka tidak mampu kami membalasnya. Ampunkan dosa paling kerabat kami, ampunkan dosa jiran tetangga kami, ampunkan dosa kaum mukminin dan mukminat, baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami dengan banyak melakukan kelalaian dan kealpaan, sehingga banyak kerja kami yang sia-sia yang tidak bernilai ibadah. Karena itu ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, dengan taufik dan hidayah untuk senantiasa di dalam melakukan kebaikan dan ketaatan ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami ya Allah dalam kelalaian ya Allah. Kami milik mutlakmu ya Allah. Pada satu saat kami akan kembali kepadamu ya Allah. Hanya amal yang kami bawa ya Allah. Karena itu terimalah amal kami sebagai amal yang soleh ya Allah. Ampunkan dosa kami, terima tobat kami sebagai tobatan nasuha ya Allah. Amal kami yang sedikit mungkinkanlah dengan rahmat-Mu, dengan pahala-Mu ya Allah, yang setetes Engkau lautkan dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Salim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami berkumpul di lapangan ini ya Allah. Pada satu saat kami tidak bisa lagi berkumpul seperti ini. Di saat itu ajal tiba, kematian datang. Kami tidak bisa berkumpul, tapi orang lain berkumpul buat kami ya Allah. Karena itu akhirilah kehidupan kami dengan bi'ahsanil khotimah, dengan sebaik-baik penutup. Akhiri ucapan kami dengan kalimah la ilaha illallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.